Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas networking models. Oke, lanjut. Nah, di sini kita akan membahas konsep TCP atau IP model, encapsulation dan decapsulation, OSI layer model. Nah, ini konsepnya adalah jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Jadi jaringan komputer itu dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Ya. Dan yang kedua, untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut diperlakukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling berkomunikasi. Nah, agar proses bertukar data ini terjalin dengan lancar, kalian harus mempunyai aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer itu bisa saling berkomunikasi. Lalu yang ketiga, aturan tersebutlah yang disebut networking models. Jadi bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking models yang tersedia. Lalu untuk saat ini open standard networking models yang tersedia dan terkenal itu hanya ada dua, yaitu TCP IP model dan OSI. Nah, jadi ini ada OSI model sama TCP IP models ya ini. Kalau OSI model itu dari International Organization for Standardization. Lalu kalau yang TCP itu dari Department of Defense. Lanjut. Nah, di sini ada before open networking model exists. Dari each vendor create their own networking models ya. Lalu ini before-nya dan ini after-nya. After-nya dari sama each vendor use same networking model. After open networking model exit. Nah, di sini adalah vendor 1. Vendor 1 itu TCP IP, vendor 2 TCP IP, ini IBM TCP IP. Ya, ini ada konsepnya dan di ini before-nya ada banyak ya dan lain-lain. Each vendor create on 1974. Other vendor ini after open networking modelsnya ya. Lanjut. Nah, di sini ada TCP IP model. Merupakan jenis networking yang saat ini common digunakan. Lalu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer utama yang berbeda network bisa saling berkomunikasi. Nah, jadi ini bisa mendefinisikan suatu protokol agar komputer utama yang berbeda itu bisa saling berkomunikasi. Lalu untuk membantu dalam memahami setiap networking model dipecah menjadi dua bagian kecil yang disebut layer. Nah, ini adalah layer-layernya ya, yang dibagi menjadi dua, ada original dan update. Secara dokumentasi TCP IP model terdiri 4 layer. Nah, kalau yang TCP IP original ini ada 4 ya. Sedangkan yang TCP IP model itu dibagi menjadi 5 ya. Di sini yang 5 ini ada data link, physical ya. Sedangkan di sini ada 4, ini ada 5 ya. Nah, jadi ini adalah bagian-bagian dari layernya ya. Lanjut. TCP IP application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi. Nah, contoh service dari application layer seperti HTTP, PVP3, IMAP, SSH, DSB. HTTP digunakan ketika kita mengatur sebuah web server. Nah, di sini ada dari server ke klien, dari klien ke server, HTTP request dan HTTP response. Lalu TCP IP transport layer. Fungsi dari transport layer ini memberikan application layer transfer data. Lalu transport layer terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Lalu TCP is more reliable.
TCP digunakan untuk IP karena support error checking. Lalu UDP is more faster. UDP digunakan untuk video streaming game dan aplikasi lain yang membutuhkan kecepatan data. Nah, ini ada web browsernya dan ini web servernya ya. Lanjut. Nah, di sini adalah TCP IP network layer. Hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, guna berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan address yang unik. Addressing merupakan IP address perangkat itu sendiri. Routing merupakan sebuah fitur yang disediakan oleh IP di bagian network layer guna mengatur lalu lintas data yang akan dikirim ke address tujuan. Nah, ini adalah PC A dan ini PC B dengan IP yang berbeda, ini 1.1 dan ini 1.2. Lalu ini sama TCP IP network layer, IP interest protocol. IP itu artinya interest protocol yang terdapat dalam network layer. IP digunakan untuk berkomunikasi antar perangkat jaringan. Nah, di sini terdapat dua jenis IP address. IPv4 pengalamatan 32 byte terbagi menjadi 4 blok. Setiap blok itu ada 8 byte ya. Kayak ini contohnya ya. Dan ini IP F6 V6 pengalamatannya itu berbeda tidak seperti yang IP ini 4 ya. Kalau ini ada 128 byte, yang ini menjadi 8 blok. Lanjut. TCP IP data link layer dan physical layer. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Fitur yang ada di dalam data link ialah VCS frame check sequence, yaitu mendeteksi error tanpa reach-over. Addressing yang digunakan data link ialah MAC address ya. Jadi addressing itu yang digunakannya pada data link adalah MAC address. Lalu physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, apa yang digunakan untuk penghubung device. Lanjut. Nah, di sini ada encapsulation dan decapsulation. Encapsulation itu merupakan proses membungkus data dengan header pada setiap layernya. Jika decapsulation merupakan kebalikan dari encapsulation. Nah, ini ya, dari presentation ke data, transport data, segment header, data, dan lain-lain ya, banyak. Lanjut, ini ada OSI model. Untuk saat ini model yang sering digunakan hanya TCP atau IP. Nah, jadi OSI model ini sekarang digunakannya hanya untuk TCP atau IP karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya TCP atau IP lebih dominan daripada OSI layer. Nah, jadi ini kalau yang modelnya TCP IP ini lebih dominan ya daripada OSI layer. Terus sebelum networking models ada, setiap vendor memiliki networkingnya masing-masing karena setiap vendor memiliki komunikasi sulit dilakukan. Lalu OSI layer bisa dipelajari dan mudah dipahami. Ya, jadi ini OSI layer. Lanjut. Lanjut, ini OSI model sama. Jadi membangun jaringan komputer sangat besar usahanya karena banyak vendor yang memiliki networking sendiri dan mencari cara agar bisa saling berkomunikasi antar sesama vendor. Oleh karena itu, buatlah suatu model spesifikasi minimum oleh ISO pada tahun 1984 yang disebut OSI 7 layer. Dan ini adalah terdapat 7 lapisan layer pada OSI model ya. Kalau yang ini adanya 4 dan yang ini 7 ya, tuh data formatting dan communication system. Nah, jadi ini OSI layer ya. Oke, ini terima kasih. Jadi itu penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.